Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergantian tahun kita ini mohon maaf lebih hafal tahun baru Masehi daripada tahun baru Islam. Mana buktinya? Sekarang saya tanya, Bu, bulan Oktober bulan berapa? Bulan berapa, Pak? 10. Apa mikir kita jawabnya? Sekarang saya tanya bulan Hijriah, bulan Rajab bulan berapa? Mikir. 7 tahun. Bulan berapa, Bu? Bulan salah. Bulan ke-7. Bulan Ramadan bulan berapa, Bu? Bulan. Dalam kalender Hijriah. 9. Ayo. 9. Desember 12. Kalau bulan Masehi cepat ini, Pak. Tapi ketika disebut bulan Islam, bulan Hijriah, kita masih mikir apa penyebabnya? Karena kita hari ini lebih banyak melihat kalender Masehi. Begitu juga dengan gajian. Nah kan kalau gajian kerja kan kalender Masehi. Tengok, oh tanggal muda gajian, oh tanggal tua duit habis, ya kan? Kalender Masehi. Kalau orang tua kita dulu nyata anaknya lahir itu biasanya bulan Islam atau bulan Arab orang nyebutnya dulu, betul ya Pak? Ya. Betul kan? Ya. Makanya banyak orang tua kita dulu lebih hafal bulan Hijriah daripada bulan Masehi. Nah, tapi sekarang kebalikannya, banyak orang tua hari ini mencatatkan anaknya, ya, akte itu atau kelahirannya itu rata-rata bulan Masehi. Boleh tidak setia? Boleh saja, silakan. Tapi karena kita adalah umat Islam, seharusnya lebih hafal bulan Hijriah, bulan Islam daripada tahun Masehi. Dan mirisnya lagi, Bapak Ibu, lebih memprihatinkan adalah kita lebih merayakan, lebih megah, lebih luar biasa tahun baru Masehi daripada tahun baru Islam. Coba perhatikan, nih baru selesai 10 hari yang lalu tahun baru Islam. Coba berapa banyak cuma yang merayakannya? Bisa dihitung dengan jari. Paling kan di masjid itu cuma pawai obor, sudah selesai itu baliklah ke rumah. Coba kalau tahun baru Masehi, seminggu sebelum siapkan jagung bakar, siapkan ikan, siapkan durian, segala macam disiapkan. Untuk apa? Memperingati tahun baru Masehi, padahal itu bukan tahun baru kita. Nah, ini yang saya katakan tadi, sedih itu. Harusnya yang kita meriahkan, yang kita puaskan adalah tahun baru Islam. Ya, maka Bapak Ibu, anak-anak Ustadz semua, jangan latah untuk mengikuti budaya Barat. Ya, oh apakah budaya Barat itu bagus semua? Tidak juga. Apakah jelek semua? Tidak juga. Ada yang bagus, juga ada yang tidak baik. Maka kita sebagai muslim, sebagai orang yang aku beriman kepada Allah, mesti tahu memfilternya mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati
Jadi Muharram ini adalah bulan spesial. Kenapa saya katakan spesial? Karena dia termasuk bulan 4 yang diharamkan Allah. Kenapa dikatakan bulan haram? Halo, anak-anak. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena ketika di dalamnya Bapak Ibu melakukan amal kebaikan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Bapak Ibu hari ini melakukan amal soleh, sholatnya itu pahalanya berlipat, baca Qur'annya dilipat gandakan, sedekahnya juga dilipat gandakan. Dan sebaliknya ketika melakukan dosa, melakukan maksiat juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adil Bapak Ibu di bulan Muharram ini ya, di bulan haram. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa bulan haram itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Halo Ustaz, apa saja bulan haram? Nah ini katakan bulan haram. Ayo, Muharram sudah. Apalagi yang tiganya? Ayo, Bu, apa Bu? Muharram, Rajab, yang ketiga Zulqa'dah, yang keempat Zulhijjah. Nah ini 4 inilah bulan haram. Ya, 4 ini bulan haram. Maka hati-hati kita ketika di bulan haram ini. Dan diharamkan juga di bulan 4 ini, 4 bulan ini untuk menumpahkan darah atau berperang itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya, berperang itu dihentikan ketika masuk bulan haram di zaman Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nih anak Ustaz, hafal nggak nama-nama bulan Islam, bulan Hijriah? Hafal ya? Ayo coba, siapa yang hafal semuanya ya? Muharram. Nah kita buat nyanyi supaya mudah. Nah ikuti Ustaz. Mudah kan? Nah coba kita ulang lagi. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Nah, ibu-ibunya hafal, selama ini tidak hafal. Alhamdulillah, ini mesti kita hafalkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dan malam hari ini alhamdulillah kita ada di hari ke-10 bulan Muharram yang biasa kita sebut dengan hari Asyura. Apa makna hari Asyura ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Hari Asyura maknanya hari ke-10 di bulan Muharram. Apa keutamaannya? Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa dia yang berpuasa di hari Asyura maka yukaffiru sana qablahu, maka Allah akan menghapuskan dosanya setahun yang lalu. Ya, maka dalam hadis ini dikatakan, ya, hari yang mulia setelah bulan yang mulia setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Maka Bapak Ibu, besok kalau bisa kita berpuasa kalau ingin dosanya diampuni setahun yang lalu. Tapi kalau merasa sudah ada dosa, tidak usah puasa. Cuma Ustaz besok banyak kondangan, nah bingung. Hari Minggu itu kan, hari Ahad, cuma apa? Nah ya, kondangan datanglah, pas makan, kenyang. Bilang lagi puasa kan? Nah, kondangan tetap datang, tapi usahakan berpuasa. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keutamaan tadi.
Bapak Ibu, setahun yang lalu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan bahwa sebelum Nabi meninggal, Nabi mengatakan gini, puasa 10 Muharram ini Bapak Ibu atau hari Asyura ini adalah puasanya orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu berpuasa di 10 Muharram Pak. Ya. Maka Nabi mengatakan bahwa selisihilah puasa orang-orang Yahudi, yaitu kalian berpuasa di hari ke-9 dan 10. Maka 9 itu disebut dengan Tasu'a. Nah, hari Tasu'a. Tadi puasa harusnya gitu, ya. Nah, kalau sempat, nah, kata Nabi 9, 10. Kalau 9-nya tidak puasa, maka 10 dan 11. Nah, kalau puasanya 10 besar, tidak apa-apa, tidak masalah. Insya Allah juga tetap berpahala. Ya, maka Bapak Ibu rahmati Allah, usahakan besok berpuasa, karena sekali lagi ini adalah anjuran sunnah yang diberikan, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi tanda tangan. Tadi sudah. Jamaah. Oh jamaah. Yo. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia. Maka menariknya, di hari Asyura ini Nabi memerintahkan kita ada ibadah sosial namanya. Apa dia? Kita dianjurkan oleh Nabi untuk memuliakan anak-anak yatim di 10 hari Muharram ini, Pak. Nah, maka 10 Muharram ini adalah identik dengan harinya memuliakan anak-anak yatim. Tadi saya dibisikkan bersama pengurus masjid, hari ini ada juga santunan untuk anak-anak yatim. Ini pas sekali, ya. Ini pas. Kenapa Bapak Ibu kita diperintahkan untuk menyantuni anak-anak yatim? Tapi sebelum saya masuk ke sana, yatim itu apa definisinya? Dalam bahasa Arab, ya, asal katanya yatimun, ya, artinya adalah seorang anak yang dia ditinggalkan oleh ayahnya. Ditinggalkan maksudnya meninggal, ya, usianya belum balik. Nah, ya, belum balik. Nah, kalau sudah balik, sudah lewat namanya. Jadi anak yatim itu adalah usia anak belum balik, dia ditinggalkan atau orang ayah yang meninggal dunia. Nah, ya, itu namanya anak yatim. Bapak Ibu, kenapa kita diperintahkan untuk menyantuni anak-anak yatim? Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 1 dan 2, Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kalian, kata Allah, siapa yang mendustakan agama? Pendusta agama. Jadi Allah mengatakan di situ, Bapak Ibu, bukan untuk orang kafir, bukan untuk orang ateis, bukan untuk orang non-muslim, bukan. Tapi yang Allah sindir di sana, yang Allah katakan adalah mereka yang mengaku beragama, mereka yang mengaku soleh, rajin ibadah, tapi tapi mereka suka menghardik, tidak peduli dengan anak-anak yatim. Jadi kalau kita hari ini rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin ibadah sholat duha, rajin baca Quran, tapi kalau kita tidak peduli dengan anak yatim, maka kita termasuk di dalamnya orang-orang yang mendustakan agama.
Bapak Ibu, saya sudah mempraktekkan itu. Anak saya lupa memperkenalkan diri tadi ya. Saya alhamdulillah sudah menikah, istri baru 1, anak baru 6. Nah, anak saya 6 Bu, ini saya jelaskan. Saya punya anak 6, 3 anak kandung, 3 lagi anak yatim piatu yang saya asuh. Sudah 10 tahun lebih sama saya Pak. Saya sekolahkan, ya. Pokoknya ada yang satu sudah kuliah, saya kuliahkan, ya, bersama dengan istri saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita ada anak yatim di rumah kita, maka rumah kita kata Rasulullah khairun baitin, sebaik-baik rumah kata Nabi dalam hadisnya. Sebaik-baik rumah adalah yang di dalamnya ada anak yatim. Tapi tidak cukup itu saja Pak. Mereka yang memperlakukan anak yatim itu dengan baik. Jadi itulah sebaik-baik rumah kata Nabi. Kalau rumahnya besar tapi kalau ada anak yatim di dalamnya, belum dikatakan rumah yang terbaik. Dan seburuk-buruk rumah kata Nabi, mereka punya anak yatim di dalamnya, tapi mereka memperlakukan anak yatim tersebut dengan tidak baik. Itulah seburuk-buruk rumah. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, maka jangan kita mengaku beragama, kita punya tetangga kiri kanan anak yatim, tapi kita tidak peduli seorang juga saja. Bahkan kadang-kadang mereka kita usir, tak suka kita melihatnya. Jangan sampai demikian Bapak Ibu. Maka kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Na'udzubillahi min zalik. Ingat, Nabi kita adalah anak yatim. Nabi kita adalah anak yatim, bahkan sebelum beliau dilahirkan, ketika dalam kandungan ibunya dia sudah menjadi yatim. Beliau tidak melihat bapaknya seperti apa wajahnya, beliau sudah yatim. Maka Nabi mengatakan, siapa mereka dalam hadisnya yang di dalam surga bersama denganku, yang paling dekat denganku, kata Nabi, mereka adalah orang-orang yang memelihara anak-anak yatim. Ana wa kafirul yatim hakadha, kata Nabi, aku dengan anak yatim seperti jari telunjuk dengan jari tengah Bapak Ibu, saking dekatnya. Maka orang yang memelihara, orang yang mendidik, orang yang menjaga, orang yang memberi makan anak-anak yatim, maka mereka nanti insya Allah akan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Makanya Bu, Pak, ya, sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, di sini banyak anak yatim juga, banyak. 23 orang ya. Nah ini ada 23 orang ya. Nah ini adalah anak kita semua Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya rezeki ya, punya kelebihan harta, kalau bisa mereka yang putus sekolah, beri mereka pendidikan, beasiswa ya, kalau kita punya kelebihan rezeki. Karena sekali lagi itu tanggung jawab kita. Maka tadi saya sampaikan, jangan ngaku beriman kepada Allah tapi kita tidak peka dengan keadaan sosial kiri kanan kita ya. Karena itu dikatakan Nabi sebagai kemunafikan dalam beragama. Bapak Ibu rahmati Allah, Rasulullah mengatakan lagi dalam hadisnya bahwa orang-orang yang ketika dia mengusap kepala anak yatim, nih kepala anak yatim diusap Pak ya, dielus-elus, maka nanti dia akan menjadi cahaya di hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Maka Nabi kita dikatakan sebagai Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim, karena beliau sendiri adalah anak yatim. Maka beliau sangat-sangat mencintai anak-anak yatim. Maka anak yatim itu kan, mohon maaf nih, kelakuannya spesial Pak. Betul kan? Ya. Nah ya,
kayak saya bilang spesial, kayak bilang degil ini kan kasarnya pula kan. Ya, nakal. Kenapa dia nakal? Kenapa dia degil? Karena tadi tidak ada figur ayah, tidak ada figur orang tua yang dijadikan contoh. Nah, makanya saya sampaikan kepada kita semua, ya, kita lah jamaah Masjid As-Salam ini yang menjadi bapak asuhnya. Kalau itu bapaknya ramai semua ini, ya, ambil satu, ya ini, ya, masya Allah, tabarakallah. Nah, maka yang penting adalah mau dan kita, itulah intinya bapak ibu sekalian, ya. Jangan sampai kita sekali lagi mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita benci dengan anak-anak yatim. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah bapak ibu sekalian, di malam hari yang mulia ini, di hari Asyura ini, ya, malam ke-10 di bulan Muharram ini, ayo sama-sama kita buka hati kita, ya, kita kencangkan, kita kuatkan lagi, kita lebarkan lagi rasa sosial kita, rasa empati kita, bukan hanya simpati saja, ya, tapi rasa empati. Hari ini kan banyak simpati saja, Pak. Hari ini tuh banyak simpati saja. Contoh nih, kasihan Yohana, cuma kasihan yang lain, tapi actionnya tidak ada. Maka kadang-kadang ada yang bilang, Ustaz, ngapa ngasih anak yatim di pinggir jalan itu tidak mendidik? Ada yang bilang seperti itu. Saya sampaikan, kalau bilang tidak mendidik, bawa balik, didik dia, sekolahkan dia, kasih makan, ya kan? Maka kalau ada orang memberi, hari ini kan gitu, ada orang sedekah dinyinyirin, kalau nyinyirin, dia dibully. Oh, ria tuh sedekahnya dinampak-nampakin, dikonteni. Kadang-kadang kan kita itu seperti itu, seolah-olah nggak suka lihat orang berbagi, ya. Maka Bapak Ibu, kalau kita belum bisa berbagi, minimal jangan suka membuli, jangan suka mencibir, menghina orang yang bersedekah. Kita belum mampu hari ini barangkali, maka kita cukup ya dengan mendoakan semoga kita pun nanti bisa ikut berbagi. Amin ya Rabbal alamin. Sampai berapa kita, Pak? Saya nggak mau ngomong. Bentar lagi ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin pertama kita, ya, bahwa malam hari ini kita memperingati hari Asyura ini, bulan Muharram ini adalah dengan sama-sama berbagi. Ini mantap sekali. Ada perlombaan. Berarti Masjid As-Salam ini hidup, ya, pengurusnya hidup, memang hidup. Maksudnya kegiatannya ada, ya. Ada masjid itu, ya, tadi mohon maaf, masjidnya besar, tapi ketika orang sholat nggak bisa buka, terkunci. Nah, ya. Maka hari ini Bapak Ibu, survei mengatakan bahwa di Jambi, masjid di Jambi ini rata-rata itu tidak ramah. Yang pertama dengan anak-anak, tidak ramah dengan anak-anak masjid Jambi, Pak. Yang kedua tidak ramah dengan musafir, tidak ramah dengan musafir, ya. Saya beberapa kali menemukan masjidnya seperti itu. Ada anak-anak dalamnya main, diusir, Pak, diusir bahkan dimarahi, ya kan? Lebih baik kalian juga sini lagi. Nah, inilah kesalahan dari pengurus masjid. Ya, namanya anak-anak, Pak, mohon maaf. Kita dulu kan pernah jadi anak juga. Nah, ya, pernah jadi anak. Cara menegur anak juga ada caranya. Nah, bukan dengan marah-marah. Nanti, Pak, khawatirnya saya ketika dia dewasa dan ketika dia kita marahi terus-menerus, akhirnya dia trauma, tidak mau lagi ke masjid. Orang tuanya nanya, kenapa udah ke masjid? Nah, kenapa udah ke masjid? Malas mana, Pak? Kenapa? Kalau marahi terus. Nah, jadi masjid itu tetap menyeramkan bagi anak. Di Amerika, Pak, di Amerika itu, mohon maaf, masjidnya, Pak, ada disediakan belakang itu tempat main PS. Nah, tempat main PS, ada game online, ada permainan. Untuk apa? Memancing agar anak-anak mau ke masjid.
ya. Nah, masjid tidak usah punya, oke? Ujung-ujung main terus ya. Nah, setidaknya ada wifi. Nah, wifi masjid. Jadi anak-anak betah di masjid Pak. Ketika sholat dia sholat, ya. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, maka masjid ini luar biasa, Masjid As-Salam ya. Sudah masjidnya bagus, ya. Namanya juga bagus. Insya Allah kegiatannya juga bagus. Ada perlombaan untuk anak-anak kita. Alhamdulillah. Jadi ini pengurus masjidnya luar biasa. Nah, kita doakan semoga program ini terus ada, ya, dan istiqomah kita semua dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, pergantian tahun ini artinya bertambah umur kita, Pak. Bertambah usia kita, Bu. Ya. Yang tadinya umurnya 62 sekarang 63. Tidak Pak Ji? 63 tadi kan? Nah, seumur Nabi. Ya kan? Nah, kalau umurnya 50 artinya tinggal 13 tahun lagi. Itu kalau matematikanya. Kan umur Nabi nih. Kalau yang sudah 63 Pak Ji, siap-siap ya Pak Ji. Malaikat mau nanti loh. Nah, ya. Umur kita lah bertambah, Bu. Umur bertambah, nikmat pun sudah banyak berkurang. Cuma kita ini mohon maaf Pak, banyak tak sadar diri Bapak Ibu. Ya, nikmat itu sudah Allah cabut dari kita satu persatu. Mana buktinya? Dulu kita buat Pak jalan 5 kilo, 4 kilo, sekarang 100 meter sudah makan emas. Betul tak? Ya. Dulu uang angkat 50 kilo, sekarang 5 kilo itu tidak pernah lagi. Dulu uang mata nengok jauh, sekarang udah rambut, udah pakai kacamata. Dulu rambut hitam, mengkilat hitam, ya. Sekarang mengkilat juga, cuma berubah warna. Meninggalkan dunia hitam, masuk dunia putih, penuh dengan uban. Betul kan? Dulu gigi rapi, senyumnya enak dilihat, rata berbaris giginya. Sekarang juga rapi giginya, tapi gigi palsu. Nah, habis sudah giginya. Dulu telinga kuat mendengar, sekarang udah peka. Apa maknanya Bapak Ibu? Nikmat dari Allah sudah dicabut dari kita satu persatu. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi adalah mereka yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan mempersiapkan hari kematiannya. Kita ini Bapak Ibu sedang berjalan meninggalkan dunia kita, ya, berjalan menjauhi dunia dan mendekati pintu kubur kita masing-masing, Pak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada dan yang tahu kapan dia bakal mati? Kalau ada yang tahu, saya mau belajar. Nah, Ustaz saya tahu, saya 5 tahun lagi. Nah, kalau tentu saya mau belajar. Tidak ada satupun hari ini teknologi canggih apapun tidak bisa mendeteksi kapan dia bakal meninggal dunia. Tidak ada yang tahu. Maka Bapak Ibu, momen pergantian tahun ini adalah seharusnya kita sebagai seorang yang baru beriman kepada Allah, perbanyaklah muhasabah, perbanyaklah introspeksi diri. Kalau tahun lalu Pak, kita banyak melakukan kebaikan, amal soleh, maka ucapkan alhamdulillah ya Allah, aku sudah banyak melakukan kebaikan. Ini semua karena berkat atas izinmu ya Allah, fin fadlillah, ini semua karena ridhomu ya Allah. Jangan bangga Pak dengan amal yang kita banyak lakukan itu. Nanti kalau kita bangga pula, sombong pula, tidak hilang amal. Karena Allah lah yang memberikan kemudahan kita untuk ibadah. Tapi kalau tahun lalu kita banyak melakukan dosa, lebih banyak kita gibah,
lebih banyak kita ngomongi orang, lebih banyak zolimin orang, ya, lebih banyak nyakiti hati orang, ya, lebih banyak maksiat daripada kebaikan. Maka Bapak Ibu, ya, perbanyak istighfar, perbanyaklah taubat, mohon ampun kepada Allah. Mumpung hari ini masih ada waktu, betul tidak? Imam Al-Ghazali mengatakan waktu manusia di dunia ini cuma 3 saja waktunya. Pertama, waktu kemarin. Waktu kemarin dia tidak akan bisa kembali lagi. Jangan kemarin Pak, 5 menit belakang dari ini besok kembalikan lagi, betul tak? Ini waktu yang pertama. Waktu yang kemarin hanya tinggal kenangan. Kalau banyak dosa, banyak maksiat, tutup dia, ya, tutup kenangan buruk itu. Tidak usah diingat-ingat, ya. Ingatnya bagaimana? Ingatnya dengan taubat saja. Itu waktu kemarin, Bu. Waktu yang kedua yang kita diberikan Allah hari ini adalah waktu yang akan datang esok hari. Itu juga belum pasti, tak? Kita hari ini cuma bisa bercita-cita, ya Allah, mudah-mudahan 10 tahun lagi bisa berangkat haji. Itu kan cita-cita, betul tak? Itu kan harapan kita, keinginan kita. Tapi apakah kita sampai kepada 10 tahun? Belum tentu. Tidak ada yang bisa menjamin. Maka ketika kita berjanji untuk esok hari, maka ucapkan insya Allah. Semoga Allah mengizinkan, ya kan? Nah, tak boleh kita pasti tahu, pasti, nah, tak boleh. Itu waktu yang kita kedua esok hari itu belum pasti. Nah, yang ketiga, waktu yang kita punya adalah hari ini, sekarang. Hari inilah waktu kita yang kita miliki. Maka ketika dikasih waktu hari ini, kesempatan ini masih ada, masih hidup, masih sehat, maka perbanyaklah kebaikan. Mumpung Allah masih beri kesempatan. Jadi 3 waktu itu untuk kita punya. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, siapa yang dia hari ini sama saja amalnya dengan hari kemarin, dia orang rugi. Orang rugi beda. Dia sama Pak, harinya berapa dengan kemarin, sama itu rugi kata Nabi. Siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dia orang celaka. Siapa yang hari ini dia lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Maka pilihan itu ada di kita. Mau jadi orang yang merugi, orang yang celaka, atau orang yang beruntung. Tentu kita semua menginginkan jadi orang-orang yang beruntung. Sekali lagi Bapak Ibu, waktu kita, umur kita ini berada di atas punggung kita. Apapun profesi kita hari ini, mau dosen, mau guru, mau pejabat, ya, mau presiden, semuanya adalah berjalan meninggalkan hari demi hari untuk menuju yang umurnya masing-masing. Ya, maka banyaklah berdoa kepada Allah, ya, semoga kita semua dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, yang ditempatkan di tempat yang sangat baik dan diseru dengan panggilan-panggilan yang baik. Sampai sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal munada bidzalika nida, apakah aku akan dipanggil dengan panggilan yang baik itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, na'am ya Abu Bakar, tunada bidzalika nida, engkau akan dipanggil dengan panggilan yang terbaik. Bapak Ibu mau tahu apa panggilan terbaik yang Allah panggil kepada kita? Allah katakan di dalam surah Al-Fajr, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan puas dan diridhoinya, masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan kemudahan rezeki, diberikan keluarga yang soleh dan soleh, sakinah mawaddah warahmah, dan kita semua insyaallah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal.
demikian Bapak Ibu rahmati Allah, saya tutup dengan pantun. Kalau ada jagung yang patah, ulang. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata ustadz yang salah, jangan laporkan kepada Pak Polisi. Nah, ya. Kalau ada sumur di ladang, cakep, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita yang panjang, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Amin ya Rabbal. Ada cucian bau terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Ada udang di balik batu. Wassalamualaikum